I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Perkenalkan, nama saya Nona Amelia Huai. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan NIM 2014-2011-42, kelas A3 Keperawatan. Baik, di video kali ini saya ingin menguni proyek UAS dari dosen pengampu Narsela Menawan Eskep MKep dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa definisi pencegahan dan pengobatan dari penyakit BPH atau bening prostat hyperplasia. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk dalam definisi BPH. BPH atau bening prostat hyperplasia merupakan pembesaran kelenjar prostat. Prostat akan semakin membesar seiring bertambahnya usia seorang pria. Pembesaran prostat ini dapat menjepit uretra atau bagian dari saluran kemih dan menimbulkan gejala gangguan berkemih. Kondisi inilah yang biasanya menandai adanya BPH. Kemudian ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan dengan penyakit BPH atau bening prostat hyperplasia, yaitu menurut penelitian risiko terkena pembesaran prostat jinak atau BPH dapat dicegah melalui konsumsi makanan yang kaya akan serat dan protein, serta rendah lemak. Hindari juga konsumsi daging merah, makanan berserat tinggi antara lain kacang hijau, beras merah, brokoli, gandum, kubis, lobak, bayam, apel, dan gandum. Sedangkan makanan berprotein tinggi antara lain ikan, telur, kacang kedelai, dada ayam, susu rendah, lemak, dan keju. Anda juga dapat mencegah BPH makin buruk dengan segera memeriksakan diri ke dokter begitu mengalami gejala pembesaran prostat jinak. Dengan begitu, kondisi Anda dapat segera ditangani sebelum muncul komplikasi. Kemudian ada juga pengobatan yang bisa kita lakukan, yaitu tidak semua kasus BPH harus diobati. Sebelum memberikan pengobatan, dokter akan menentukan dahulu seberapa berat gejala BPH mengganggu kehidupan penderitanya. Bila gejala yang muncul hanya gejala ringan yang tidak mengganggu aktivitas, maka pengobatan tidak diberikan dahulu. Namun, bila penderitanya merasa terganggu dengan gangguan berkemih yang dialami, maka dokter akan memberikan obat untuk mengurangi gejala. Obat tersebut antara lain yaitu obat golongan penghambat alfa atau alpha blocker, yaitu obat yang berfungsi untuk merelaksasi otot-otot di prostat dan kandung kemih sehingga air seni dapat mengalir dengan lancar. Kemudian ada obat golongan inhibitor atau fosfodiesterase 5, yaitu obat yang mengatasi disfungsi ereksi yang juga memiliki manfaat merelaksasi otot-otot di saluran kemih sehingga dapat membuat aliran air seni lebih lancar juga. Kemudian ada obat golongan inhibitor 5 alpha reductase yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan sel prostat. Bila gejala BPH sangat berat dan tidak membaik setelah diberi obat-obatan, maka tindakan pembedahan perlu dilakukan, umumnya untuk mengurangi ukuran prostat. Operasi yang dilakukan bersifat tidak terlalu invasif, yaitu dengan memasukkan sejenis jarum melalui lubang kencing mengarah hingga ke prostat dan akan dilakukan tindakan untuk mengecilkan ukuran prostatnya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil,
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.